dia jebolan sebuah restoran seafood yang cukup ternama di daerah Tanjung Duren dan sama enaknya, tapi jauh lebih murah. Pakis bos. Halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bang Pin. Ini jam 2:30, saya sudah sampai di daerah Tanjung Duren. Ini adalah tempat yang sebenarnya kayaknya waktu itu sebelum pandemi deh tuh gue kesini sama Baba, nemu sebuah tempat makan. Ini dia jebolan sebuah restoran seafood yang cukup ternama di daerah Tanjung Duren. Setelah dia kerja di situ, dapat ilmu, dia buka sendiri dan sama enaknya, tapi jauh lebih murah. Tempatnya kecil di belakang gue nih. Gerobakan doang, sederhana, bahkan tempat makan juga ya paling cuma bisa buat 3 orang, tapi ramenya kalau jam makan siang luar biasa guys. Enak dan halal, nah itu paling penting. Dia Chinese food halal, dimasak oleh tangan orang yang handal. Kita langsung cobain aja, namanya adalah Seafood Pak Mamo. Cuma sebelum Bang Pin review, teman-teman tombol tidak ketinggalan, kita habis upload video. Yuk, mumpung masih ada, nggak kehabisan. Pakis bos. Nyong Pak, selamat siang. Selamat siang. Yo, kita tahu nih Pak. Saya lupa apa nama siapa sih Pak? Mamo. Pak Mamo, iya makanya namanya nasi goreng Mamo ya. Dulu gue sampai kesini waktu itu sama Baba sekitar tahun berapa ya Pak? Pas pandemi itu ya. Emang iya? Iya. Bukannya sebelum pandemi Pak ya? Sebelum apa sesudah? Kayaknya sebelum pandemi deh, waktu itu saya kesini deh. Jadi tahun ini awalnya dari temen gua, ada yang kerja di daerah Taman Anggrek. Kalau jam makan siang kayaknya tempat makan seafood yang saya lupa Bapak itu pernah kerja di mana sih Pak? Bisa masuk ini Pak, jago Pak? Di rumah makan Tanjung Duren. Oh gitu, tapi Chinese food juga? Iya. Di sana berapa lama Pak? 6 tahun. 6 tahun? Lalu setelah 6 tahun kerja, buka sendiri? Awal di sini Pak atau di mana? Iya, dari dulu di sini, dari mulai. Dan awal mulai memang di sini ya? Iya. Oh, spesialisnya Chinese food, tapi halal Pak ya? Halal. Gitu. Biasanya kalau Chinese food Pak, yang nggak halal emang pakai apa aja biasanya Pak? Kan gede-gede biasanya kan ada pakai minyaknya. Pakai angcu juga kadang-kadang. Jadi emang beberapa Chinese food non halal selain di minyak sama di bumbu juga pakai Pak ya? Sekarang buka jam berapa Pak? Bukanya setengah 11. Setengah 11 sudah siap? Iya. Sampai jam? Kadang setengah 5 tapi sehabisnya. Habisnya? Paling cepat? Setengah 4 kadang habis. Setengah 4 habis? Iya. Oh, cepat juga ya. Kalau sekarang ini yang paling sering dipesan apa Pak? Nasi goreng, napo tahu sama puyung ya. Puyung hai masih ada Pak ya? Masih. Asik. Sekarang ini harga berapa Pak kalau puyung hai Pak? Puyung hai 20. Kalau kue tiaw? 17. Puyung hai 20. Iya. Untung Pak? Iya, untung lah. Sasarannya kan orang kerja. Oh iya benar. Kalau mahal-mahal nggak kebeli ya? Iya, kasihan. Jadi dijual harganya masih masuk segala kantong. Udah di GoFood belum sekarang Pak? Enggak, kita nggak mampu. Nggak kepegang ya Pak ya? Iya, kalau jam makan siang biasanya bareng-bareng. Rame langsung ya. Kalau sekarang masih bisa diantar nggak Pak? Enggak. Dulu bisa ya? Iya. Dulu kalau misalkan kalian tinggal di daerah Tanjung Duren, minta diantarin bapaknya bisa, tapi sekitaran sini ya Pak ya? Iya. Nanti ibu yang nganterin tuh. Cuma sekarang udah rame sih ya, keren. Ini lokasinya apa sih Pak? Jalan apa Pak? Duren Timur 3. Tanjung Duren Timur 3. Masjid Al Muhajirin Delima. Dekat Masjid Al Muhajirin Al Muhajirin Delima. Delima. Ada taman pokoknya, bapaknya di samping dekat taman pokoknya. Ya wes Pak, aku pesan kue tahunya setunggal Pak, puyung hai setunggal Pak. Kue tahunya sedang aja, pedes-pedes Pak. Kita cobain, kangen nih sama Pak Mamo makanannya. Pak, matur basun Pak, sukses selalu.
Dua jagoan di tempat makan ini udah gue pesan guys. Ini gue pesan ada kue tiao dan juga ada puyuh hai. Sebenarnya di sini yang paling best seller itu adalah sapo tahu. Cuman karena tadi saya udah makan dan kalau makan sapo tahu mesti pakai nasi, takutnya kekenyangan banget gue. Jadi gue pesannya kue tiao sama puyuh hai. Mereka udah masih ada nasi sih. Beberapa udah pada habis. Yang masih ada udah kue tiao, nasi, puyuh hai sama nasi mie goreng. Susah banget. Gue pesan tadi request sedang aja dan mereka tuh udah pakai sambal atau pakai saus atau mereka pakai cabai rawit potong. Jadi kalau kalian pesen kue tiao ya atau nasi tuh pas dimasak tuh wangi banget. Ada kecap Inggris, kecap ikan, kamu cantik. Jadi pantun. Langsung aja, cuma sebelum Bang Pin makan kita doa dulu ya. Amin. Kangen aku sebenarnya sama makanan ini. So sudah sekian lama aku tidak kesini lagi. Apakah makanan Pak Mamo masih sama enaknya apa enggak kayak dulu ya? Takis. Takis bos. Gila sih. Kayak lo bisa menemukan rasa makanan restoran Chinese food ya, tapi dijual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nggak heran makanya rame mulu. Isinya ada ayam potong, bakso ikan, bakso sapi, telur. Sumpah enak guys, wangi smoky dari woknya ya. Kan berasap tuh pas dimasak kan pakai api yang gede, ke-infuse ke kue tiaonya sama dia punya ayam-ayamnya. Dan juga bawang putihnya itu wangi pasti mulut. Ya tipikal Chinese food ya. Chinese food kan kalau masaknya masih pakai bawang putih banget soalnya. Udah ada. The best sih. Sumpah enak banget. Tuh. Emang ada porsi jumbo ya, Bu? Berapa? Sama nasi juga sama? Oh, jadi sebenarnya ini porsi standar. Harganya 20.000 pakai telur dadar. Cuman kalau kalian nggak pakai telur itu harganya cuma 16.000. Tadi gue liat ada orang beli yang porsi jumbo tuh banyak sih. Gue yakin kalau misalkan kalian makannya sedikit nggak akan habis. Lalu Wak, telur dadar. Oke, yang kedua kita langsung eksekusi si puyuh hai ya. Kalian dapat 4 slice ya, 4 potong ya. 1, 2, 3, 4. Terus dapat sausnya tuh yang kental, asam manis nih, enak banget sih. Gue suka tuh kalau puyuh hai udah gue guyur gini, jadi udah kayak infuse sama kuahnya. Pas dimakan tuh udah agak benyek-benyek gitu tuh. Takis. Takis bos. Ini mesti pakai nasi putih ya? Iya. Mana kenyang gua. Oke, mungkin ini bukan puyuh hai yang ada udangnya atau ada kacang polong atau misalkan ada yang dagingnya banyak ya, enggak. Dagingnya cukup berasa, daging ayamnya walaupun nggak begitu mendominasi ya. Ini yang lebih banyak tuh adalah kandungan sayuran kayak sawi putihnya. Tapi menurut gua dengan harga 20.000 ini sangat-sangat worth it karena lumayan banyak dapat 4, terus tebal-tebal juga. Kuahnya juga enak. Jadi lo makan pakai nasi putih ini udah enak banget sebetulnya. Ada harga, ada kualitas lah. Lo nggak bisa bandingin sama puyuh hai yang harganya 60-70.000 ya, beda. Dia udah bisa bikin tebel sama dapat ayam udah bagus menurut gua. Sausnya enak banget ya. Gue udah pernah nyobain sapo tahunya. Sapo tahunya emang enak. Cuman kalau kesini, kalau gua itu lebih suka dengan masakan-masakan yang ditumis. Nasi goreng, kue tiao, mie, atau capcay. Karena kalau yang kayak puyuh hai atau sapo apa yang kayak menu lainnya enak sih. Cuman kalau gua ngerasa mereka punya andalan di bagian-bagian tumis gitu. Oke, datang jadi berkat, tidak jadi buat yang jual ya. Nanti alamat lengkapnya kita masukin bagian kolom deskripsi buat nilai. Gue pribadi opini ya. Ini berarti udah 2 kali datang sini. Ini gue kasih nilai 8 dari 10. Wih. Tempat boleh gerobakan kecil ya, kaki 5, pinggir jalan nih, tapi makanan enak dan halal. Dah, gue mau ngecil dulu, kenyang bro, beneran. Sampai ketemu di kali kita pas bayar. Dah. Bu, totalnya pinten sih, Bu? Jadi 4
kok bisa murah amat sih? Jualannya, untung nggak sih Bu segitu Bu? Untung ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah untuk sih. Yang penting rame gitu. Iya. Ini udah tinggal apa nih Bu? Bu, jaga kulit Bu. Totalnya tadi berapa Bu? 40. Bu, semoga makin rame Bu ya. Udah rame, makin rame. Sehat selalu ibunya. Kapan-kapan saya mampir lagi. Bu, bentar Bu, saya mau nanya. Mau nempel ini nggak Bu? Izin nempel stiker. Boleh. Boleh ya? Biar teman-teman tuh pernah di-review sama saya. Siap, Assalamualaikum. Terima kasih. Pak, makasih ya Pak. Dengan ini, waktu itu gue sih belum ngasih stiker ya? Belum, Pak. Kasih baju deh gue soal gitu gue. Nggak ada ya? Kita kasih stiker resmi, dapat stiker dari Bang Empin. Aduh, parah Bu, ada pecah. Sini nih. Tuh guys ya. Nah, dapat stiker dari Bang Empin. Takis bos, datang jadi berkat, jadi rezeki buat yang jual. Next komen ke tempat makan mana yang masih gue datangin, biar gue review jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Klik tombol like, gunakan kolom komen bebek lagi, jangan cuma buat nge dan pastikan teman-teman nonton. Supaya nggak ketinggalan kalau bisa buat video. Sampai bertemu di video makan selanjutnya, jangan lupa buat Stay positif, stay awesome.